pembangunan yang memikirkan kepentingan anak, pembangunan yang memikirkan hak-hak anak, sehingga anak akan tumbuh menjadi anak yang cerdas, beriman, bertakwa, dan insya Allah akan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Saya kira yang penting. Start dari sini apa yang kita bangun, tentu saja bahwa alhamdulillah Kabupaten Baru salah satunya mendapat penghargaan dari pusat, yaitu ruang bermain ramah anak, yaitu ruang bermain anak Condi Puji. Kemudian juga salah satu sekolah kita mendapatkan predikat sebagai sekolah ramah anak. Kemudian yang terakhir juga salah satu sekolah kita juga mendapatkan like terbanyak di dalam rangka melaksanakan pendidikan di luar sekolah. Saya kira ini yang penting, dan tentu saja bahwa hal-hal yang baik ini akan kita lanjutkan lagi. Kita wujudkan bagaimana pembangunan ini semua ramah anak, bagaimana pembangunan ini supaya memperhatikan hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan anak kita. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, pertanyaan kedua. Bagaimana usaha pasangan calon dalam usaha penekanan diskriminasi bagi perempuan pada saat promosi suatu jabatan strategis di ruang publik antara calon laki-laki dan calon perempuan? Silakan dijawab, 2 menit mulai Anda berbicara. Oke, terima kasih. Kurang lebih sama dengan yang pertama tadi, bahwa alhamdulillah kami juga sudah membuat peraturan daerah tentang pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah. Kita sudah siapkan ini. Ya, apa harapannya? Bahwa kita berharap bahwa perempuan dan laki-laki itu mempunyai akses yang sama terhadap pembangunan, akses yang sama terhadap sumber daya manusia, akses yang sama terhadap kemampuan atau keikutsertaan berpartisipasi di dalam pembangunan, termasuk di dalam pengambilan keputusan. Akses yang sama di dalam hal mengontrol, dan terutama sekali akses yang sama terhadap hasil pembangunan. Mengenai promosi jabatan, sesungguhnya jabatan itu bukan ditentukan oleh gender, laki-laki atau perempuan. Yang paling penting sekali adalah kompetensinya. Dan saya yakin bahwa perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan Kabupaten Baru itu mempunyai kompetensi yang luar biasa. Sehingga tentu saja akan menjadi perhatian kami ke depan bagaimana memperhatikan ini, tapi tentu saja bahwa tetap berdasar pada kompetensinya. Artinya apa? Paling tidak bahwa perempuan walaupun mempunyai keterbatasan, tapi saya yakin juga bahwa perempuan itu tidak mau dikasihani. Perempuan itu perempuan hebat, perempuan luar biasa. Dan kami yakin seperti panelis kita ini, alhamdulillah kelihatan di depan ini perempuan-perempuan semua yang hebat. Saya kira ini. Silakan, masih ada waktu. Baik, saya tambahkan, selama periode pertama Bapak Suhardi Saleh memimpin Baru, saya melihat dan memperhatikan bahwa jauh lebih banyak kepala-kepala sekolah, baik SD maupun SMP, yang memimpin sekolah itu. Sehingga kesamaan gender ini saya kira seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kemudian begitu juga di pemerintahan. Saya menilai bahwa periode pertama Bapak Suhardi Saleh ini... Iya, cukup. 2 pertanyaan telah dijawab, dan dengan demikian segmen keempat selesai. Kita rehat sejenak untuk mengikuti iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Hak pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Bawa KTP elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir,
Cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Baru tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dan yang terpenting adalah di masa pandemi COVID-19, tentu kita harus memenuhi protokol kesehatan saat menuju ke TPS dengan tetap menggunakan masker. Wujudkan pilkada damai, sehat, berbudaya, dan bermartabat. Ayo ke TPS 9 Desember 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru. Hadirin dan pemirsa, sekarang kita masuk pada segmen kelima. Pada segmen kelima ini masih dalam tanya jawab antara panelis dan pasangan calon, dan kami minta kesediaan sekali lagi kepada Ibu Profesor Dr. Haja Icidiana Daud MS. Silakan. Paslon tadi mengatakan ini adalah tahap 4 atau tahap terakhir dari RPJP. Begitu ya Pak? Ya. Saya selalu pada saat saya melewati untuk ke Pare, melewati Baru, saya melihat ada moto Kabupaten Baru yaitu hibrida. Hijau, bersih, asri, dan indah. Apakah hibrida ini telah terwujud jika melihat kualitas sarana, prasarana, fasilitas umum yang ada sekarang? Apakah menurut paslon itu sudah terwujud atau masih menunggu lagi untuk ke depan? Terima kasih. Ya, silakan paslon untuk menjawab. 2 menit mulai dari Anda berbicara. Terima kasih, Prof. Tentu saja kalau saya jawab bahwa iya bisa dinilai sebagai jawaban yang subjektif. Tetapi kami ingin memperlihatkan suatu pengakuan, ya, pengakuan terhadap mungkin nama daripada hibrida ini. Yang pertama bahwa alhamdulillah Kabupaten Baru mendapatkan yang namanya Piala Adipura. Piala Adipura ini tentu itu tadi ya, yang namanya harus bersih, indah, hijau dan sebagainya. Baru juga mendapatkan predikat yang namanya Kabupaten Kota Sehat. Bahkan sekarang ini sudah pada tahap yang tertinggi, Bersada kalau tidak salah namanya, ya. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa alhamdulillah terwujud. Namun demikian bahwa yang namanya pembangunan, yang namanya kebutuhan masyarakat tentu akan lebih meningkat. Paling tidak sebenarnya kalau kita lihat di samping penghargaan tadi itu bisa kita lihat daripada kondisi fisik Kabupaten Baru. Alhamdulillah taman-taman tertata dengan baik, kemudian ruang-ruang publik alhamdulillah disiapkan dengan baik. Ada yang namanya Taman Codi Puji, alhamdulillah dulu sebelum saya ini tidak termanfaatkan. Sekarang alhamdulillah kita dorong. Sore hari sudah mulai ramai anak-anak bermain di situ, kemudian ibu-ibu olahraga di situ, kemudian malam hari bisa menikmati kuliner dan sebagainya, sehingga dia semacam one stop service. Tentunya juga dengan fasilitas-fasilitas lain. Tapi tentu saja sekali lagi bahwa yang namanya kepuasan itu tidak ada kepuasan, sehingga kita terus genjot bagaimana supaya hibrida ini makin dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Baru, insya Allah. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Ya, masih ada waktu. Silakan Pak. Dari apa yang dilakukan.
Karena penanganan pandemi itu tidak saja hanya penanganan kesehatan, tetapi ada 3 hal paling tidak. Yang pertama penanganan, yang kedua jaring pengaman sosial, karena kita melihat banyak sekali yang mungkin tadinya rentan miskin turun miskin. Kemudian juga penguatan ekonomi masyarakat. Alhamdulillah di periode pertama pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Insya Allah kita akan aman dari COVID ini. Amin. Ya, cukup. Dengan demikian pertanyaan dari panelis telah selesai dan kita masih ada 1 segmen lagi, yaitu closing statement dari pasangan calon. Untuk itu kita rehat sejenak, menyaksikan iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu 9 Desember 2020. Pilihnya di Pilkada serentak 9 Desember 2020 dengan protokol kesehatan yang ketat. Elektronik, alat tulis, dan masker. Dilarang membawa anak-anak. Datang sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat C pemberitahuan. Jaga jarak, cuci tangan, cek suhu tubuh. Lalu, mengisi formulir kehadiran, dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Tunggu giliran untuk mendapatkan surat suara. Setelah selesai menggunakan hak suara, buang sarung tangan ke tempat sampah yang disediakan. Kemudian petugas meneteskan tinta ke jari tangan. Terakhir, cuci tangan lagi sebelum meninggalkan tempat pemungutan suara. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Pemilih berdaulat, negara kuat. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati baru tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kami, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Baru, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya. Dan yang terpenting adalah di masa pandemi COVID-19, tentu kita harus memenuhi protokol kesehatan saat menuju ke TPS dengan tetap menggunakan masker. Wujudkan pilkada damai, sehat, berbudaya, dan bermartabat. Ayo ke TPS 9 Desember 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Baru.
Hadirin dan pemirsa, segmen demi segmen telah kita lalui dan tibalah kita pada segmen terakhir, yaitu closing statement dari pasangan calon. Untuk closing statement ini adalah kita akan berikan waktu 3 menit mulai Anda berbicara. Pilkada tinggal 15 hari lagi, hari H Pesta Demokrasi sisa 15 hari lagi. Pilkada sesungguhnya bukan sekedar memilih pemimpin, bukan sekedar memilih bupati, tetapi menentukan masa depan Kabupaten Baru periode berikut. Untuk itu kepada seluruh masyarakat Baru yang mempunyai hak pilih, kami mengajak semuanya untuk mempergunakan hak pilihnya dengan baik. Pilihlah calon bupati yang serius. Serius itu kalau mengikuti semua tahapan. Alhamdulillah nomor 2 walaupun sendiri hari ini hadir di tempat ini menunjukkan keseriusannya untuk membangun Baru, menunjukkan keseriusannya untuk membuat Baru maju, menunjukkan keseriusannya untuk membuat masyarakat Baru sejahtera insya Allah. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, silahkan kalau ada yang mau. Baik, saya tambahkan, kalau masyarakat Baru memberikan mandat kepada kami berdua, insya Allah Baru maju dan sejahtera. Terima kasih. Cukup, Pak? Ya, dengan demikian rangkaian keseluruhan debat publik pada hari ini selesai, dan sebelum saya tutup, saya berpantun sejenak. Jalan-jalan ke Kota Baru, kota hibrida, hijau bersih, asri dan indah. Jangan ki lupa tanggal 9 Desember 2020, gunakan ki hak pilita untuk memilih pemimpin Kota Kabupaten Baru 2020. Terima kasih, saya Nur Fadila Mapaseleng undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.